Duduk aja Bu ya, karena udah disiapin sejadah. Kalau di mimbar berdiri ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua Pembina Majelis Taklim Masjid At-Thohir, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahim, bertemu di Masjid At-Thohir. Dengan tadi ibu-ibu sudah membacakan Yasin, bacakan doa, lalu nanti kita akan ada kajian. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini tercatat sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita, anak, cucu, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak kenal maka tak sayang Bu ya. Jadi harus kenalan sedikit. Saya Ade Permana Bu. Jadi walaupun sudah tua nanti tetap aja muda ya. Panggilnya Ade. Tahu Ibu namanya Ade dari mana? Dari Sunda. Saya lahir Tanjung Priuk Bu. Bapak saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Kebetulan hijrah selama 7 tahun di Cimanggis, Depok. Saya tinggal di Curug Cimanggis Gas Alam di Depok. Saya ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Alhamdulillah, saya pun pimpinan majelis zikir dan ilmu hikmah di Kota Depok. Jadi saya buka pengobatan Al-Hikmah Bu. Jadi ini salah satu produk saya, nanti saya bagi kalau yang bisa jawab ya. Ini katanya minyaknya lagi viral. Sampai wakil wali kota Depok sudah pesan 1000 botol. Ada beberapa lagi yang penyakit-penyakit saraf kejepit, stroke segala macam gitu. Nanti saya bagi ini kalau yang bisa jawab ya. Yang nggak bisa jawab nanti kalau mau ke anak saya nih yang kedua dari pesantren setelah acara selesai ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita santai aja Bu, karena tadi habis ngaji ya. Nanti bisa buka channel YouTube saya, Guru Hikmah Official, di kajian-kajian kita. Sederhananya judulnya peran wanita muslimah. Kalau menurut saya, kalau yang namanya wanita sudah nggak usah lagi diragukan. Yang namanya perempuan perannya sangat penting. Mau dia muslimah mau bukan, sudah jadi wanita saja perannya penting. Nggak akan ada anak cucu Adam kalau tidak ada Siti Hawa. Jadi kalau nggak ada ibu, nggak akan ada mencetak presiden, para ustadz, para kiai. Makanya seorang ibu itu derajatnya tinggi. Kiai, ulama, dia disegani oleh umat. Tapi dia durhaka terhadap ibunya, jangan harap masuk surga. Jadi namanya peran wanita itu besar. Bahkan yang akan kita bahas di pagi hari ini ada 2 hal Bu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, pasti kan ibu-ibu pengen ya punya anak, punya cucu soleh soleha. Pengen tahu rahasianya Bu? Kita buka, kita kupas pagi ini, mudah-mudahan sampai waktunya.
Kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen punya anak soleh soleha, syaratnya 2. Pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Muncul pertanyaan mungkin di benak ibu-ibu ustadz, kalau anak udah dilahirkan, kebayang masuk akal cara mendidiknya, ngajarin jalan, ngajarin lari, ngajarin sholat, kan sudah ada anaknya. Gimana caranya mendidik anak belum dilahirkan? Ibu tahu produknya Honda, Astra itu mengeluarkan salah satu produk Honda ya, motor mobil. Di sini ada yang punya motor Honda, Bu? Rata-rata kan motor itu merek yang terkenal tuh Honda. Kenapa Honda menjadi merek terkenal di dunia? Karena ternyata, Bu, pabriknya itu sangat-sangat mutakhir. Jumat yang lalu saya mengisi khotib Jumat di Masjid Astra di Sunter Agung. Ya, itu luar biasa, karyawannya sangat rapih bekerja. Setelah Jumatan jam 1 kurang 5 langsung bekerja lagi sampai tengah malam untuk membuat produk motor dan mobil Honda. Kenapa Honda menjadi kendaraan terbaik? Karena pabriknya bagus, pabriknya kelas dunia. Jadi syarat yang pertama kalau pengen punya anak yang soleh-soleha, siapin pabriknya. Apa Ustadz pabriknya? Yaitu seorang ibu. Maka kalau ibu pengen punya cucu yang soleh-soleha, ibu punya anak laki, maka ibu carilah mantu perempuan yang soleha. Ini syarat utama, Bu. Kita tahu Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang soleh, nabi dan rasul yang soleh. Ini masih bulan Dzulhijjah ya. Kita tahu bahwasanya haji itu dari sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sekarang saya mau tanya, Bu, yang bisa jawab, siapa nama ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Kasih Bu Ustazah. Dapat hadiah. Ini ada nomor telepon saya, Bu ya. Mangga. Nih Bu Ustazah. Nih. Nah, semuanya Ustazah karena pakai jilbab, jadi saya panggilnya Bu Ustazah aja ya. Siti Hajar itu siapa? Kita ceritain nih, Bu. Karena kalau di ingatan kita kan Siti Hajar itu hamba saya ya, budak. Ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah sedang hijrah ke Mesir. Di Mesir saat itu pemimpin Mesir dijuluki Fir'aun. Jadi jangan kaget Ibu, loh kok zaman Nabi Ibrahim Fir'aun? Kan Fir'aun zaman Nabi Musa. Nah, setiap pemimpin Mesir itu julukannya Fir'aun. Saat itu ya, yang zolim ya. Fir'aun zaman Nabi Musa, dia mengaku Tuhan. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, dia suka menggoda, menculik, memiliki wanita yang sudah punya suami. Jadi kalau ada ya pemimpin atau siapapun dia laki-laki yang suka menggoda istri orang, ya berarti dia Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Nah, Siti Sarah ini istri yang soleha, istri yang cantik. Akhirnya Nabi Ibrahim bisik-bisik sama istrinya, "Mah, nanti kalau kita sampai Mesir, kalau ada yang nanya, siapapun yang nanya bilang kamu adik saya." Jadi ngakunya adik kakak, biar nggak diculik. Kenapa? Karena walaupun cantik, kalau dia bukan istri orang nggak tergoda tuh Fir'aun. Nah, jadi kalau ada sifat-sifat yang begitu tuh suka godain seorang, nah berarti Fir'aun. Lalu ketahuanlah, Bu, namanya mata-mata ya, tahu bahwasanya Siti Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim. Diculik sama anak buah Fir'aun, dibawa ke istana. Fir'aun saat itu tergoda dengan kecantikan Siti Sarah, apalagi dia punya suami. Hendak dipegang sama Fir'aun,
Siti Sarah ngangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku ya Allah. Akhirnya apa? Tangan Fir'aun setruk bu, nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Ya, saya beberapa minggu kemarin ngobatin seorang ustadz di Harjamukti, lagi khotib Jumat, tiba-tiba setruk, nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa bangun gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan pelan-pelan keluar melalui syarat syariatnya minyak ini. Ada ibu-ibu di Pondok Indah, saya terapi stroke juga, alhamdulillah sudah bisa jalan. Nah, kalau orang stroke kasihan bu. Ya, Idul Adha itu subuh jam 5 subuh kemarin, saya ditelepon oleh pengurus Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Ustadz, ba'da Idul Adha habis khotib Ustadz ke Masjid Pondok Cibubur. Kenapa mau dikasih daging? Ya itu juga Ustadz. Tapi ada pengurus DKM lagi sholat subuh jatuh. Tiba-tiba stroke. Ngomongnya balelo, tangan kakinya nggak bisa gerak. Saya habis khotib Jumat langsung ke sana, saya terapi. Terus dia siang tidur, habis bangun tidur, dia saya lihat sedang masak buat panitia. Saya bilang, Pak, Bapak kan bisa sakit. Saya udah lancar ngomongnya Ustadz, tapi saya paksa suruh istirahat. Jadi orang yang stroke itu, aduh bu, jangan sampai ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Maka kita jaga kesehatan. Saya saranin kepada yang sakit atau yang belum sakit, malam dibalurin biar aliran darah kita lancar. Itu Nabi Siti Sarah saat mendoa, Allah mengijabah, nggak bisa gerak tangannya Fir'aun. Fir'aun tahu dia nggak bisa gerak tangannya karena doa Siti Sarah. Lalu apa yang dibilang? Wahai Sarah, tolong cabut doamu, saya nggak akan menggoda kamu. Lalu dicabut doanya oleh Siti Sarah, ya Allah ampuni dia, bisa gerak lagi. Tapi namanya Fir'aun bu, ya Fir'aun mah jangan dipercaya. Yang namanya Fir'aun jangan dipercaya. Fir'aun zaman Nabi Musa begitu. Ya, ketika Fir'aun minta tolong Nabi Musa agar minta doa kepada Tuhan Nabi Musa agar turun hujan karena sudah mulai kering. Minta Nabi Musa karena Fir'aun janji kalau dikasih hujan turun, saya akan mengaku Tuhanmu sebagai Tuhanku Musa. Tapi ketika hujan turun nggak jadi. Itu Fir'aun tuh. Maka setelah sampai 3 kali Fir'aun ingin menggoda Siti Sarah, didoakan seluruh tubuhnya Fir'aun tidak bisa bergerak, hanya lidahnya. Lalu dia nangis minta maaf, Siti Sarah kali ini tolong maafin saya. Kalau kali ini kamu doa sembuh saya, maka saya lepas kamu, saya kasih kamu hadiah. Maka mendoa lagi Siti Sarah dan akhirnya Siti Sarah dilepaskan dan dibawalah hadiah oleh Fir'aun untuk Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini siapa? Ada 3 pendapat ulama. Pertama yang masyhur adalah hamba sahaya, tawanan Fir'aun, ditugaskan oleh Fir'aun ikut Siti Sarah agar Siti Sarah jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk kepada Fir'aun. Tapi ada pendapat kedua mengatakan Siti Hajar adalah putri dari Fir'aun. Dan yang ketiga ada pendapat ulama Siti Hajar itu anak dari orang tua yang soleh dan solehah yang ditahan oleh Fir'aun. Kalau saya pribadi lebih condong pendapat yang ketiga yang saya yakini. Kenapa? Karena ternyata nantinya Siti Hajar bisa mendidik anaknya Ismail menjadi anak yang soleh. Karena kalau mau anak yang soleh harus punya didikan pabriknya yang solehah. Madrasatul ula. Wanita itu adalah sekolah pertamanya buat anak kita. Makanya ibu-ibu, ya, yang namanya pengajian tuh paling banyak ibu-ibu. Ini kenapa? Karena ibu-ibu haus akan ilmu. Ini terus ya, tadi pengurus bilang dulu rame ya, pengajian ibu-ibu penuh. Mudah-mudahan ke depan lebih penuh lagi. Biar apa? Biar makin banyak ibu-ibu di Indonesia, wabil khususnya ibu-ibu Majlis Taklim At-Thohir yang bisa mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang pertama bu, tarbiyatul aulad qoblal wiladah.
pahami dulu konteksnya. Kayak sekarang contoh, coba sebutkan rukun Islam. Siapa yang bisa sebutin rukun Islam? Ayo coba Bu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, Ibu juga nggak apa-apa, boleh. Nanti 2. Ibu coba sebutin pakai bahasa Jerman. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat. Oke, kasih 2. Nggak apa-apa tuh. Jawabannya sama, tapi hadiahnya. Tenang, masih banyak hadiahnya Bu ya. Tenang. Kalau nggak kebagian, tinggal nanti dicari. Nih 1, Ibu ini 1. Ah, 1 lagi Ibu. Iya. Tenang, hadiah masih ada. Nah, saya keluarin dulu, takut saya lupa. Nah. Bu, yang nama saya boleh pinjam aqua enggak Bu? Botol boleh, pinjam botolnya? Enggak, saya minum enggak? Pinjam aja Ki, pinjam. Pinjam Bu ya, sebentar ya. Enggak, saya minum enggak? Ini biar gampang, kan ibu-ibu kan harus punya modal dasar nih, tahu ilmu. Islam kan kita paham Bu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi bagaimana kita memahami? Makanya saya kalau keliling masjid di kota Depok, bahkan di Jakarta, saya senang kajiannya adalah kajian hikmah. Kajian hikmah itu apa? Kajian pemahaman apa yang kita aji. Jangan sampai kita ngaji 2 jam, 3 jam, dapat ilmu yang banyak, ayat yang banyak, tapi nggak paham, nggak bisa dibawa pulang, nggak ingat, kita lupa lagi. Nah, maka kajian hikmah itu adalah kajian pemahaman. Itu dari Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ismail dan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mungkin belum pernah Ibu lihat ya, syahadat Islam. Saya ibaratkan aqua ini, biar gampang kita memahaminya ya. Tapi sebenarnya saya bilang sama pengurus DKM Ustadz Akanzi, ini nggak bakal bisa cukup satu pertemuan ya. Nanti tinggal ibu-ibu ustadzahnya yang nego aja ke pengurus ya, biar kita bisa bertemu lagi. Ada 5 Bu, syahadat jempol, telunjuk sholat, jari tengah zakat, jari manisnya puasa, jari kelingkingnya haji. Islam dipegang oleh 5 rukun, kuat nggak Bu? Kuat ya, ini akuanya nggak jatuh ya. Orang yang mengaku Islam melakukan 5 hal ini kuat Islamnya. Sekarang kita tes. Orang mengaku Islam lepas kelingkingnya, tidak melaksanakan haji, kira-kira masih bisa disebut Islam? Kenapa? Karena akuanya nggak jatuh. Karena haji bagi yang kalau nggak mampu nggak wajib haji Bu. Sekarang ibu paksain jual rumah, jual tanah untuk berangkat haji, nggak wajib Bu. Jangan sampai pulang haji ibu ngontrak, ya. Itu nggak wajib. Bahkan ada amalan-amalan yang kita lakukan, insya Allah dapat pahala haji. Tapi ada rahasia Bu. Ternyata peran seorang ibu itu bisa menjadikan orang bisa berangkat haji, dapat gelar haji tanpa keluar uang sepeser pun Bu. Sekarang berapa tahun? 18 tahun, 20 tahun ya. Ini 3 tahun ya. Kalau ibu punya anak laki-laki, nih ibu punya anak laki-laki belum berangkat haji, pengen dia dapat gelar haji, cuman 3 tahun, tapi nggak perlu ngeluarin duit, dia bisa dapat gelar haji. Mau nggak Bu? Ada rahasianya. Ada seorang pemuda datang ke majelis saya. Saya kadang ada yang konsultasi hikmah, rumah tangga, pekerjaan, bahkan ada yang berobat. Ustadz ketua DKM, Brimob gitu ya. Datang ke rumah pemuda nih. Ustadz, saya pengen naik haji Ustadz. Oh, saya bilang bagus nih, seorang pemuda punya cita-cita pengen naik haji. Ya sudah, kamu punya duit? Nggak punya Ustadz. Nah, kalau nggak punya, saya kasih amalan. Saya kasih amalan Bu, surat haji. Kamu amalin nih, saya tulis ayatnya. Ya, kalau yang ibu mau nanti japri aja. Saya kirim. Diamalin Bu setahun Bu sama dia. Setahun kemudian balik lagi ke tempat saya, Ustadz belum berangkat Ustadz. Saya kasih lagi ayat surat Ibrahim. Karena kan dari Nabi Ibrahim tuh ya. Saya tulis ayatnya surat Ibrahim, saya kasih diamalin. Tahun kedua dia balik lagi ke rumah, Ustadz belum juga berangkat. Saya tulis lagi, tambahin 1 surat, surat tanah, surat rumah, surat BPKB mobil.
Pasti berangkat ya, pasti berangkat. Tapi kata si pemuda ini, Ustadz, saya kan nggak punya apa-apa Ustadz, rumah aja saya nggak punya. Saya selama ini numpang di masjid menjadi marbot, dikasih tumpangan sama Pak Haji ketua masjidnya. Udah kayak orang tua saya sendiri Ustadz. Oh begitu, ya udah. Saya kasih amalan yang ketiga, sholawat. Perbanyak sholawat. Dia pulang 5 bulan kemudian, nggak nyampe setahun. 5 bulan kemudian dia datang lagi, Bu. Itu di depan rumah saya, belum masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat, Masya Allah, ini ada seorang laki-laki pakai jubah putih panjang, sorbannya melingkar, ya, bahkan ada 3 yang dipakai di leher sorbannya, tasbihnya gede-gede kayak solim. Saya bilang, ini jangan-jangan caleg yang nggak jadi, ini stres nih. Saya pikir begitu, Bu. Kan ada beberapa caleg tuh, ya, yang datang ke saya berobat karena stres, gitu. Ya. Aduh, ini caleg nggak jadi. Ternyata dia bilang, Ustadz, saya yang sering ke rumah Ustadz. Oh, pemuda itu datang, Bu. Masuk ke rumah, langsung dia bilang, Ustadz, terima kasih Ustadz. Dia cium tangan saya. Terima kasih kenapa? Saya sudah dipanggil haji. Wah, stres bener, saya bilang. Stres bener ini. Kenapa? 5 bulan terakhir dia dari rumah saya, itu belum musim haji. Kok udah bisa dipanggil haji kan? Curiga saya. Coba-coba kamu cerita, kenapa kamu bisa dipanggil haji? Kalau kamu ada masalah nanti saya obatin, saya terapi. Saya bilang gitu. Dia bilang, Ustadz, pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, saya pulang ternyata di masjid ada bendera kuning tempat saya tinggal. Saya tanya, siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal ketua DKM masjid, Pak Haji yang selama ini menampung saya, menjadikan saya anak. Saya sedih, saya nangis. Akhirnya saya datang ke rumah Pak Haji. Saya bantu keluarga Pak Haji untuk menyiapkan tahlilan sampai malam ke-7 kan, nyiapin kopi, kacang gitu ya. Saya beresin piringnya, cuciin piringnya. Bahkan saya disuruh nginep di rumah Pak Haji selama 1 minggu. Karena keluarga besar Pak Haji itu ngumpul, Bu Haji juga ngumpul. Akhirnya keluarga besarnya Bu Haji senang sama saya. Nah, setelah masa idah Bu Haji 4 bulan 10 hari, saya dinikahkan dengan Bu Haji. Saya jadi dipanggil Pak Haji. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki pengen dipanggil Haji, cariin mantu Bu Haji. Tuh, Bu ya, jangan serius-serius amat, Bu ya. Nih, berarti haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib haji kan. Kedua, puasa Ramadan juga bagi yang mampu. Ya, kalau saya jelasin satu-satu panjang. Nah, zakat juga begitu. Zakat pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib zakat. Nanti kalau saya diundang lagi di pengajian ibu-ibu, saya terangkan tentang keistimewaan zakat mal. Itu di YouTube saya ada. Sekarang zakat mal sudah mulai hilang, Bu. Kenapa? Rezeki kita kok banyak tapi habis mulu. Kok rezeki kita banyak tapi kayaknya nggak berkah. Buat habis, buat berobat, betulin kendaraan, betulin ini. Nah, itu ada sistem hikmah zakat mal yang nanti akan saya terangkan kalau misalkan diundang lagi. Karena panjang. Tapi intinya 2 nih, Bu. Kalau ini salah satunya syahadat sholat saya lepas, salah satunya jatuh nggak? Akuanya jatuh ya. Nah, kalau Islam, kita mengaku Islam, kita nggak syahadat, kita nggak sholat, maka Islamnya nggak ada. Apa artinya? Haji tiap tahun. Haji sudah pernah. Umroh bahkan tiap tahun. Puasa jangankan Ramadan, Senin Kemis kita puasa. Zakat kita jalankan, tapi nggak sholat, itu nggak diterima tuh yang 3 ini. Nggak diterima. Karena sholat itu adalah tiang agama. Idza soluhat amalu kullu. Kalau sholatnya baik, amalan yang lainnya baik. Kalau sholatnya nggak baik, percuma, Bu. Umroh, haji, sedekah, puasa nggak diterima Allah. Maka sholat ini paling penting. Apalagi apa yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, dipanggil Sayyidina Ali dengan Fatimah.
Sayyidina Ali mantunya juga keponakannya, Fatimah anak kesayangannya dipanggil, wahai Ali, an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Wanita, wanita jaga wanita. Inilah tugas laki-laki menjaga perempuan. Almarhumah ibu saya sebelum meninggal itu menitip pesan, jangan pernah menyakiti wanita. Makasih ya. Kenapa? Karena ibu kita wanita, istri kita wanita, anak kita perempuan juga wanita. Makanya ini yang harus diberikan pemahaman bahwasanya laki-laki memang tugasnya menjaga kaum wanita. Tugasnya wanita apa? Nah ini tugasnya peranan ibu-ibu. Pesan Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah, as-sholah, as-sholah, ittaqus sholah. Sholat, sholat, jaga sholat. Maka wanita yang bisa menjaga sholatnya, maka insya Allah akan bisa menjaga keluarganya. Wanita yang bisa menjaga sholatnya, maka akan bisa menjaga 3 macam hal ibadah yang memang kita lakukan. Sholat, Bu. Cuman ada pertanyaan nih. Ada brimob sering datang ke rumah saya berobat. Dia lalu minta bimbingan hikmah. Ustaz, saya alhamdulillah sudah berapa bulan ini ikut Ustaz. Saya udah mulai sholat. Karena Ustaz bilang kan sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kan ada ayat itu, Bu. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya kan dulu suka maksiat Ustaz, suka minum, suka zina, suka judi. Saya sekarang udah berapa bulan ini sholat Ustaz. Tapi Ustaz, sholat saya tepat waktu, sholat saya di masjid. Tapi kok saya belum bisa meninggalkan 3 maksiat ini Ustaz. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kan ada istilah apa, Bu? STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan. Sholat mas sholat, habis sholat maksiat lagi. Sholat mas sholat, habis sholat minum-minuman lagi. Gitu. Lah sedangkan ayatnya jelas itu. Allah nggak akan bohong. Al-Quran nggak bakal salah. Aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bu, inilah yang mesti kita kaji secara pemahaman. Inilah hikmah, ilmu hikmah itu ilmu pemahaman. Kita harus pahami ayatnya. Banyak orang hafal Quran tapi nggak paham apa yang dihafalnya. Bagus hafal Quran itu, Masya Allah. Kita dijamin keturunan kita bisa mendapatkan surga. Tapi kalau Quran cuma dihafal nggak dipahami, bagaimana mau dijalankan? Maka ingat ayatnya nih. Pertama apa? Aqimis sholah. Aqimi. Aqim itu beda dengan if'al. Ayatnya perintahnya bukan if'alis sholah, tapi aqimis sholah. Bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Apa bedanya Ustadz mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mengerjakan, ibu ambil air wudhu, azan masuk, ibu sholat, selesai sholat, ibu selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, dirikan sholat, itu ibu ambil air wudhu, lalu ibu takbir, salam, doa, selesai doa, amalan sholat dipakai di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir Allahu Akbar. Di luar sholat ibu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kalau tetangga ibu ya suaminya naik jabatan, ibu nggak usah marah sama suami, ibu agungkan Allah. Ya Allah, ini teman saya suaminya baru naik jabatan, mudah-mudahan suami saya bisa beli perusahaan tetangga saya itu. Kan jadi yang punya perusahaan itu, jangan iri, tapi doain suami ibu biar bisa menjadi pemilik perusahaan. Jadi dia naik jabatan tapi suami ibu tetap di atas tetangga ibu gitu. Ya Allah, itu teman saya baru beli motor baru. Nah ibu minta sama Allah, mudah-mudahan suami saya punya showroom motor, kan gitu. Jadi doanya yang tinggi sekalian. Ibu amalkan amalan sholat di luar sholat. Sholat mengajarkan sujud.
kepala sama rendah dengan kaki kita, kepala yang kita hormati, kita hargai, ya. Ditoel tangan kita nggak marah, tapi ditoel kepala kita kadang marah. Tapi ketika sholat sujud, telapak kaki sama rendah dengan kepala. Maka di luar sholat kita tawadu, jangan sombong. Ilmu yang dikasih Allah titipan, amanah. Harta yang dikasih Allah titipan, amanah. Jabatan yang dikasih Allah titipan, amanah. Kita mah lahir nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Balik nanti lagi meninggal dunia, kita sama nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya saya bilang sama yang berobat sama saya tuh, yang stroke, yang saraf kejepit, saya sekarang lagi ngobatin satu keluarga 5 orang, ada beberapa lah, bapaknya hernia, ibunya saraf kejepit, anak-anaknya juga saya terapi. Itu saya bilang, ketika dia beli minyak, jangan niatin buat sembuh, karena minyak ini mah cuma wasilah, walaupun herbal, ini ada batu sauda, zaitun, propolis gamat, minyak serai, minyak zikir, tapi ini mah cuma syarat doang, cuma wasilah doang. Hakikatnya doa. Saya tiap bulan santunan anak yatim dari hasil minyak ini. Saya bagikan ke pesantren-pesantren minyak ini, ke para ustadz, para kiai, para habib, saya bagikan. Boleh lihat di YouTube saya. Untuk nyari berkahnya, bukan nyari keuntungan. Saya pengobatan udah 20 tahun, Bu. Minyak ini baru 2 tahun karena permintaan pasien ketika Covid. Susah ketemu saya, akhirnya ya udah pakai minyak ini. Jadi bukan nyari keuntungan saya di sini, lebih banyak yang dibagi daripada yang dijual. Walaupun beberapa ketua DKM, ustadz-ustadz itu pada ngejualin minyak ini, saya kasih fasilitas itu, biar mereka dapat buat kas masjidnya saya kasih. Ini keberkahan bukan dari obatnya, tapi dari doa anak yatim dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berobat, Bu, harus yakin ke Allah, sugesti. Ya, kalau kita nggak sugesti sama dokter, mau dokternya bagus, mau obatnya mahal, jangan harap sembuh. Tapi ada klinik biasa, dokter klinik biasa datang belum diobatin udah sembuh, karena dokternya ganteng, itu ya. Saya punya sahabat dokter di Sukmajaya, pernah nganterin saya waktu saya ceramah di Atohir, khotib Jumat, dia nganterin saya. Itu dokter masih ganteng, masih muda ya, dan dia jual minyak juga, gitu. Nah, itu luar biasa kegantengan dia. Orang yang pasien yang datang melihat wajah dia udah sembuh, Bu. Tapi beliau juga pasien-pasien saraf kejepit stroke-nya dilariin ke saya. Itu medis padahal. Jadi kuncinya sholat, ya, mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Makanya aqimis sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, coba siapa yang bisa tahu ujung ayat yang saya baca, yang nggak pernah dibaca sama kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada ujung ayatnya. Ujungnya apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladik. Nah itu udah saya sebutin tuh. Waladik. Nah, ini yang hafidhohnya nggak pada datang ya. Ini yang jarang dibaca, Bu, ujung ayat. Terkadang rahasia Quran itu ada di awalnya, ada di maknanya, ada di ujung ayatnya. Waladzikrullahi akbar, itu yang terakhir. Dan ingat kepada Allah itu yang paling besar. Zikir. Ini anak saya namanya Zikri. Ya, ingat kepada Allah. Jadi kalau orang yang sholat, mendirikan sholat, lalu mengamalkan amalan sholat di luar sholat, lalu dia ingat Allah, nggak bakal maksiat. Benar nggak, Bu? Kenapa dia minum? Kenapa dia mabok? Kenapa dia judi? Karena dia tidak ingat Allah, lagi lalai kepada Allah. Makanya orang yang sholat, pertama mendirikan sholat dengan cara amalan sholat dipakai hari-hari. Yang keduanya, maka kita harus selalu ingat kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam tiap kegiatan. Dengan cara apa? Salah satunya menjaga wudhu. Wudhunya batal, wudhu lagi. Wudhu batal, bahkan ibu kalau lagi dapat menstruasi, itu apa, ilmu-ilmu gaib, hati-hati itu, Bu. Yang namanya santet, teluh itu gampang banget masuk ketika ibu lagi dalam keadaan maka mau tidur wudhu, nggak apa-apa ya, bersih itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhubungan suami istri
Malamnya dingin, nggak sempat mandi, beliau wudhu baru tidur. Untuk benteng menjaga. Ibu baca mau tidur kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, tambah ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, itu buat benteng tuh. Saya ngobatin beberapa kemarin, malam Jumat kemarin saya ngobatin di rumah sakit Sentra Medika. Ada ibu-ibu jatuh malam takbiran Idul Adha, jatuh di kamar mandi, udah nenek-nenek lah, udah hampir 70. Itu kata keluarganya mungkin stroke, dibawa ke rumah sakit Sentra Medika, dirawat pakai alat segala macam, tapi matanya mendelik dari malam itu sampai 3 hari baru sempat saya dipanggil. Malam Jumat itu saya dipanggil. Nah, saya ke sana, ternyata kata dokter nggak ada penyakitnya, bukan stroke. Akhirnya ketika saya bikin air zikir segala macam, baru si ibu ini gerak tangannya manggil saya. Itu. Jadi hal-hal aneh itu ya namanya kita percaya hal gaib, tapi kita nggak usah terlalu masuk ke dalam hal-hal gaib ya. Kalau saya pribadi kan tugas hikmah saya adalah meluruskan orang-orang yang selama ini memakai kalimat hikmah pengobatan tapi dengan cara syirik, pakai jimat, pakai ini, pakai itu. Makanya yang berobat ke saya rata-rata ustadz, habib, ketua DKM masjid, karena nggak ada namanya pakai jimat, pakai ini. Saya malah banyak menolong orang-orang yang sudah kadung, pakai susuk segala macam. Kita lepas semua untuk apa? Kebersihan Islam dia. Ini harus kita jaga, Bu. Jangan dikit-dikit, hati-hati. Kita datang ke orang pinter, ya. Kalau kita pengen datang ke orang pinter, ibu datang ke SMA Negeri 1. Tuh guru-gurunya pinter. Ya. Jadi ngapain kita cari orang pinter? Ya. Kita cari ulama, kiai, atau ustadz, atau ustadzah yang memang memberikan ilmu pemahaman kepada kita. Kalau pengobatan ya udah kita ke dokter atau ke orang-orang yang memang jalur pengobatannya secara hikmah yang lurus. Nah ini Bu, kuncinya sholat. Masih panjang sholat, tapi nanti kita pending kalau ada pertemuan lagi. Yang pertama adalah syahadat ya. Syahadat itu artinya apa? Yakin kepada Allah. Bu, kalau ibu mau meninggal dunia dalam keadaan baik, man qala la ilaha illallah fi akhirihi dahulal jannah. Barang siapa yang bisa membaca kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ibu mau bisa baca la ilaha illallah di akhir hayat? Mau Bu? Dijamin nggak bisa kira-kira? Ibu tadi kan tahlilan kan la ilaha illallah. Lancar Bu ya? Ada jaminan nggak ketika kita mau meninggal lancar ngucapin la ilaha illallah? Ada nggak? Banyak Bu, saya nolongin orang-orang yang mau sakaratul maut susah banget. Padahal katanya dia tuh lancar dan rajin ngucapin la ilaha illallah. Maka rahasianya pertama, ibu kalau mau gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, ya, itu dawamkan la ilaha illallah dengan pemahaman hikmahnya. Jadi bukan hanya dibaca la ilaha illallah. Ibu pahami tiada Tuhan selain Allah. Ketika ibu baca, ya Allah, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Saya nggak akan bergantung kepada jabatan, kepada harta. Saya hanya bergantung kepadamu ya Allah. Saya kerja nyari nafkah buat anak, itu semua hanya syariat. Tetap ketentuan rezeki itu darimu ya Allah. Saya dagang nasi uduk, dagang pecel, itu semua adalah syariat saya. Tapi hakikat rezeki darimu ya Allah. La ilaha illallah. Kita baca sambil kita pahami. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah tapi kita masih bersandar sama makhluk, maka la ilaha illallah kita hanya sekedar dibacaan. Bu, lidah kita ini, tenggorokan kita ini bagaikan rumah kosong kata Rasulullah. Kalau rumah kosong kan, kalau kosong ya bagaikan rumah. Kalau nggak dipakai zikir, ini kosong nih. Seperti rumah yang kosong angker. Maka kalau anak kita jarang baca zikir, jarang baca Quran, cobalah kalimatnya keluar dari kata-katanya kotor, kasar. Karena tenggorokan ini rumah. Maka kalau kita tenggorokannya pengen baik keluarnya, isi yang baik-baik. Kayak contoh nih, ada pabrik kecap. Dia buat kecap, setelah kecap jadi masukin ke botol. Setelah jadi penuh ditutup, masukin ke kerat, masukin ke mobil, dibawa ke warung-warung. Di tengah jalan mobilnya tabrakan, keratnya jatuh, botolnya pecah. Keluar apa Bu? Keluar apa? Kecap, bukan saus kan? Keluar karena diisi kecap.
Nah, kita pun begitu, kalau sering diisi sesuatu yang baik, maka terakhir akan keluar sesuatu yang baik. Ya, ada nih kita khawatirin Bu, takutnya kita lancar meninggal susah baca la ilaha illallah. Ada seorang kiai melihara burung beo Bu, dilatih sama dia kalimat la ilaha illallah, lancar tuh burung beo. Ada yang punya burung beo Bu? Ada yang punya? Nggak punya? Cuman punya suami doang ya. Nah, burung beo itu udah lancar tuh. Satu saat si kiai lagi ngajar santri, tiba-tiba Pak Kiai ini lari keluar, diikutin sama santrinya. Ternyata Pak Kiai melihat burung beonya itu sedang dimakan sama kucing. Mati burung beonya Bu. Saya sempat mimpin tahlilan sampai 7 malam tuh. Ya, burung beonya mati ya. Gitu. Jadi, nah burung beo itu mati, si kiainya nangis. Dicolek sama santri. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nangis? Apa karena burung beo Pak Kiai mati? Kalau Pak Kiai nangis karena burung beonya mati, hari ini saya ke pasar sama teman-teman beli burung beo yang lebih bagus daripada burungnya Pak Kiai. Burungnya Pak Kiai, burung beo Pak Kiai. Kalau burung Pak Kiai nggak ada. Kalau burung beo bisa kita cari. Apa kata Pak Kiai? Saya menangis bukan karena burung beo saya mati. Yang saya tangisi, burung beo ini kan udah lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Kenapa ketika mau mati dimakan kucing, dia nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Santrinya bengong. Lalu Kiai memberikan keterangan. Saya takut sekarang saya paling lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Tapi nggak ada jaminan ketika sakaratul maut menjemput saya, ringan lidah saya mengeluarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Bu, kita perbanyak bacaan la ilaha illallah dan kita pahami maknanya dan kita jalankan maknanya. Tiada Tuhan selain Allah. Mulai sekarang jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Walaupun kita minta doa sama kiai, minta doa sama para ustadz, tapi tetap hakikatnya itu cuma syariat. Hakikatnya Allah yang kita minta. Makanya ketika ada orang yang berobat ke saya, ya, ada dosen Gunadarma konsultasi ke saya bilang, nih amalan zikirnya, kamu amalin ba'da sholat tahajud, saya juga berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita minta hajat dia, Allah pasti melihat kan, ini yang diminta ini orangnya minta juga nggak? Ada orang yang datang, Ustadz tolong doain saya ini ya, udah sini mana kertasnya, oke sekian, gitu ya. Saya nggak ada Bu, pengobatan saya free, nggak ada bayarannya, nggak ada namanya harus bayar sekian, nggak ada. Jadi saya menolong aja karena saya tugas saya dakwah sebenarnya. Ya, jadi ini yang harus kita terapkan. Jangan sampai kita mencari sesuatu dalam agama, kita tebarkan kebaikan. Orang-orang yang datang ke saya gitu. Jadi saya kasih amalan zikir buat benteng keluarga, buat masalah dia. Sebenarnya masalah itu solusinya ada di kita. Cuman kadang kita suka lupa kalau kita lagi banyak pikiran. Terakhir, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, syarat yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak setelah dilahirkan. Ini makanya nggak panjang saya jelasin, karena ibu pasti sudah tahu. Kalau anak sudah dilahirkan, cara mendidiknya ibu yang lebih tahu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita pagi ini hikmahnya pertama, kalau kita ingin mendidik anak, yang pertama siapin dulu bekal buat anak kita lahir. Cari mantu yang soleha. Ya, kata Rasulullah, kalau kita punya anak 3 perempuan, lalu bisa kita didik menjadi anak yang soleha, maka jaminannya surga. Ibu punya anak perempuan 3 nih, lalu bisa ibu didik jadi anak yang soleha. Setelah dididik jadi anak soleha, nanti dicarikan jodoh orang-orang yang soleh, lalu dia jadi istri yang soleha buat suaminya, maka ibu jaminannya surga. Jadi kalau ibu punya anak soleha, terus ibu langsung memberikan anak ibu ke saya misalkan, nah nanti jadi istri soleha, ibu surga dapat Bu, gitu. Ya, kata sahabat, ya Rasul, anak saya cuma 2 perempuan, sama. Anak saya cuma 1 perempuan ya Rasul, sama.
Jadi ibu punya anak 1 perempuan, anak 2 perempuan, anak 3 perempuan, bisa mendidik menjadi anak solehah, dapat jaminan surga. Itu Bu. Karena lebih berat mendidik anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak saya tuh udah 4 Bu, alhamdulillah. Saya udah sepasang anak. Jadi 2 laki-laki, pertama yang kedua laki-laki di pesantren Purwakarta, ini yang kedua. Yang ketiga perempuan, kelas 5 naik kelas 6. Yang keempat perempuan, masih 3 bulan, baru lahir 2 hari sebelum Ramadan. Jadi saya udah sepasang tuh Bu, laki 2 perempuan 2. Makanya saya suka bawa aqua yang mereknya 212. 2 laki 2 perempuan, tengah-tengahnya satunya istri, belum sepasang. Saya lagi nyari aqua yang mereknya 222, nggak nemu-nemu. Jadi ya udah 212 aja. Ya, itulah Bu, intinya kita pemahaman hikmah. Mudah-mudahan pertemuan kita sama Allah diberkahi dan diridhoi. Ya, intinya pahami ilmu yang kita aji, jangan hanya sekedar kita ikut kajian, tapi kita pahami lalu kita amalkan. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi dengan ridho Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu pengajian yang ada di sini beserta keluarga besarnya menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga besarnya juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak cucu, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita tutup, saya baca Fatihah. Ini Fatihah Nabi Zakaria Bu. Ibu kalau punya aqua yang belum dibuka, maaf Bu, jikri, kasih ibu. Ibu dibuka yang punya aqua, kita doa bersama, insya Allah kabul. Yang punya penyakit apa nanti bisa di ini ya. Kita minta sama Allah, ini tempat baik, setelah kita melakukan hal baik pasti diterima Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu baru kita minta tolong. Nanti kalau ibu punya penyakit apa segala macam, campur aja Bu ke air galon atau air ini ya. Itu nanti diolesin, dipakai mandi, dipakai minum segala macam. Ibu, Nabi Zakaria itu nggak punya anak. Sampai istrinya sudah menopause, divonis dokter tidak bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, dia berdoa dalam sholatnya. Tapi kita pakainya bukan dalam sholat ya, di luar sholat. Kalau Nabi Zakaria lagi sholat, baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, diam dulu, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Akhirnya istrinya yang menopause, sudah mandul, punya anak hamil, dinamain Yahya yang maha hidup dan jadi nabi. Jadi doa kita pasti diijabah Allah. Yang penting yakin Bu ya, yang penting yakin sama Allah. Saya, ibu boleh buka YouTube saya, Guru Hikmah Official. Saya ceramah di beberapa masjid, langsung ada yang pengobatan jarak jauh begini, saya transfer energi, langsung dia panas belakangnya, itulah titik penyakit dia. Makanya ibu minum, nanti ibu rasain titik penyakitnya ibu di mana kalau di rumah nanti. Nanti di titik itu yang dapat minyak, boleh disemprotin minyak. Penyakit apapun insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Gitu. Ya, ada beberapa di Tapos juga yang pengobatan jarak jauh lewat video call. Saya terapkan, ternyata ada tanda di belakangnya. Saya bilang buka, ada tanda. Nah, di tanda itulah disemprot minyak sama istrinya. Jadi yakin sama Allah. Nanti iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, berhenti dulu 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit. Ibu minta hajat ibu apa? Yang punya masalah, yang punya penyakit segala macam ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Terus yang punya hajat mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kita doakan juga mudah-mudahan pengajian di Masjid At-Thohir ini menjadi berkah ya. Kita doakan juga DKM-nya, pengurusnya, pemiliknya, para jamaahnya, donaturnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahman. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabb. Ibu-ibu, satu lagi pesan saya, amalan. Ibu mau amalin apapun, zikir apapun yang ibu amalin, kalau ibu punya niat hajat, anak sakit apa, buka aqua malam di rumah ibu bacain. Pertama buka dengan syahadat, lalu ibu bacalah amalan yang ibu pengen apa baca. Qul huwal falaq anas, tutup dengan sholawat. Jadi buka dengan syahadat, tutup dengan sholawat. Itulah ilmu hikmah. Ibu tiup, kasih ke anak. Insya Allah bu, ya kita minta, yakin kepada Allah, semua penyakit pasti ada obatnya. Salah satu obatnya yang terkuat adalah dari Allah melalui bacaan Al-Quran. Ibu-ibu kalau yang belum dapat, mau memang pesan minyaknya nanti di luar aja ya, setelah pengajian oleh anak saya. Insya Allah ada rezeki anak yatim dari minyak ini. Insya Allah berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.